Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Mari kita awali dengan berdoa. Ya Tuhan yang kami panggil sebagai Bapa, kami datang pada peringatan dan perayaan Hari Raya Jumat Agung meninggalnya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Mari Tuhan tolonglah kami supaya kami sekali lagi dapat mengerti dan menghayati apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami. Kasih Tuhan kepada kami, rencana rancangan Tuhan yang besar bagi seluruh umat manusia. Karena itu apabila sekali lagi kami akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari ya Allah Roh Kudus tolonglah kami, supaya hati pikiran kami terbuka bagi Tuhan dan bagi firman Tuhan. Supaya hati pikiran kami menjadi sama seperti tanah yang subur bagi benih firman Tuhan. Anugerahilah kami dengan pewahyuan, anugerahilah kami dengan hikmat, anugerahilah kami dengan iman. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan dan mampukanlah ia, supaya ia dapat berkata-kata seperti yang Tuhan kehendaki, tetapi juga agar ia dapat berkata-kata sedemikian rupa, sehingga kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan berfirmanlah oleh karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari kitab Injil menurut Yohanes pasal yang ke-19 dari ayat yang ke-28 akan saya bacakan sampai dengan 38 yang dituliskan demikian. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada sebuah bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan ke dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya hari Sabat, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab hari Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikamkan tombaknya, menikamkan lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar air dan darah, segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksian ini benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab Injil, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas mengatakan, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia
dan menurunkan mayat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melihat belum tentu sama. Melihat dengan sekilas pandang dan melihat dengan penuh perhatian, bedanya akan sangat besar. Demikian juga kita bisa mengatakan mengerti dan mengerti tidak sama. Mengerti kulit luarnya dan mengerti secara mendalam, saya kira perbedaannya sangat besar. Demikian juga kita mengerti bahwa kita mendapatkan pengampunan dosa, keselamatan oleh karena penderitaan, pengorbanan, kematian Tuhan Yesus Kristus. Tetapi pertanyaannya, seberapa kita mengerti penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib? Misalnya saya bertanya, mengapa orang-orang yang disalib dipatahkan kakinya? Untuk apa kaki itu dipatahkan? Apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari pernah memikirkan hal ini dan menemukan jawabannya? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hukuman salib mulai diterapkan oleh bangsa Persia kira-kira 300 tahun sebelum Masehi. Bangsa Persia menghormati air, bumi, dan api. Oleh karena itu ketika mereka mencari hukuman mati bagi para penjahat, mereka memilih supaya tidak mengkuduskan atau tidak menodai kekudusan tanah, air, dan api. Dan yang mereka ketemukan kemudian adalah hukuman mati dengan cara disalibkan. Hukuman mati yang dari bangsa Persia ini kemudian diambil alih bangsa-bangsa lain dan disempurnakan di tangan bangsa Romawi sekitar tahun 100 sebelum Masehi. Dan bagaimana orang yang disalibkan itu? Di dalam bacaan kita menemukan Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-28 tadi, dikatakan di sana Tuhan Yesus mengungkapkan akan kehausannya. Saya baca sekali lagi. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Seberapa kehausan Tuhan Yesus ini? Mari kita mengingat ulang. Tuhan Yesus berkumpul bersama dengan murid-murid pada hari Kamis malam. Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, lalu mengajarkan pengajaran dan pewahyuan yang terakhir yang termuat di dalam kitab Injil Yohanes. Mulai pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, dan pasal 17. Dan setelah selesai, Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid pergi ke Taman Getsemani. Dan di sanalah kemudian Tuhan Yesus ditangkap. Dibawa dengan, pastilah bukan dengan cara yang halus. Yang pertama menghadap mantan imam besar Hanas. Mengapa menghadap Hanas? Hanas adalah mertua dari imam besar Kayafas. Tetapi Hanas saya kira yang sangat ingin untuk menghakimi Yesus. Oleh karena Hanas adalah pemilik dari segala bisnis yang ada di halaman bait suci yang pernah diobrak-abrik oleh Tuhan Yesus. Yesus diinterogasi oleh Hanas. Dan dari Hanas kemudian dilanjutkan Yesus diinterogasi oleh imam besar Kayafas. Lalu dikatakan, pagi-pagi benar, bahasa Yunani yang dipakai proi. Yesus dibawa ke gedung pengadilan untuk diakili oleh wakil negeri Pontius Pilatus oleh karena Mahkamah Agama Sanhedrin tidak diperkenankan untuk menjatuhkan hukuman mati. Hukuman mati hanya boleh diputuskan oleh wali negeri, dalam hal ini Pontius Pilatus. Karena itulah Yesus dibawa menghadap Pontius Pilatus. Dan Pontius Pilatus memeriksa Yesus. Dan dia sampai pada kesimpulan bahwa Yesus sesungguhnya tidak bersalah.
Pilatus tahu ini adalah sentimen para pemimpin agama terhadap Yesus. Karena itu dalam rangka untuk membebaskan Tuhan Yesus dan juga untuk memuaskan orang banyak supaya mereka rela melepaskan Tuhan Yesus, Pilatus menyuruh supaya Yesus disesah, sekedar disesah. Tetapi yang terjadi agaknya bukan lagi sekedar. Oleh karena Al-Qudus Romawi ternyata menghajar Yesus habis-habisan. Saya nanti akan kembali ke sana. Mari kita teruskan terlebih dahulu. Bagaimana sesungguhnya proses ketika seseorang itu disesah. Dan kita bersyukur melalui film The Passion of the Christ, Mel Gibson menggambarkan cerita tentang Yesus ketika mengalami hukuman cambuk. Dicambuk oleh 2 orang Al-Qudus dari kanan dan kiri. Dan mereka memakai cambuk yang berseratiga, mulai dari cambuk polos sampai cambuk yang memakai besi kecil atau tulang-tulang pada bagian ujungnya. Dan Yesus dipukul dari kanan dan kiri. Mel Gibson menggambarkan bahwa ketika Yesus dihajar dari kanan dan kiri dan ia roboh, Yesus akan berusaha untuk bangun kembali. Dihajar lagi dan dihajar lagi dan Yesus roboh dan Yesus berusaha untuk bangun lagi. Dan dengan bangun lagi sepertinya Yesus membuat para Al-Qudus makin tertantang untuk membuat Yesus tidak bangun lagi. Karena itu cambuk yang dipakai dari cambuk yang sederhana. Akhirnya sampai kepada cambuk yang paling mengoyak daging. Yesus dihajar dan dihajar dan dihajar. Dan Mel Gibson menggambarkan Yesus tetap berusaha bangun, dan berusaha bangun. Pertanyaannya adalah mengapa Yesus tidak membiarkan saja dihajar dan roboh. Dan dengan begitu para Al-Qudus puas dan dia tidak lagi dihajar. Mungkin ayat di dalam perjanjian lama, Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai dengan 5 yang merupakan nubuatan tentang hamba Tuhan yang menderita. Orang benar yang diserahkan untuk menjadi tumbal pengampunan dosa. Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai dengan 5 menuliskan demikian. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diremukkan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, menjadi selamat. Yesaya 53 mengatakan bahwa dosa-dosa kita ditimpakan pada sang hamba Tuhan itu, yang kita yakini itu adalah Tuhan Yesus. Dan dosa-dosa itu digambarkan dengan Yesus akan diremukkan sehingga bilur-bilurnya akan menjadi lambang kesembuhan, keselamatan. Yesus bangun dan bangun. Oleh karena bilur-bilurnya menggambarkan dosa seluruh umat manusia yang harus ia tanggung. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lanjutkan. Hukuman salib masih mempermalukan orang yang diputus hukuman mati dengan cara disalibkan. Disuruh membawa bagian salib yang mendatar, horizontal, yang disebut patibulum, atau salib utuh dari tempat putusan pengadilan itu sampai di tempat di mana ia disalibkan. Dan Tuhan Yesus agaknya bukan disuruh membawa balok mendatar patibulum yang kira-kira 50 kg beratnya. Tuhan Yesus agaknya disuruh memikul salib utuh yang beratnya diperkirakan sekitar 100 kg. Dan dengan tubuh yang sudah mandi darah. Dan dengan segala kelelahan oleh karena semalaman menghadapi interogasi dan paginya dihajar oleh Al-Qudus Romawi. Agaknya Yesus tidak mampu untuk membawa salib itu.
Dan para prajurit Romawi yang menjaga, biasanya 4 orang yang disebut kuartet itu, memaksa Simon dari Kirene untuk kemudian memikul salib Yesus ini. Di dalam Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 dituliskan, mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota. Kata membawa ini bisa jadi dalam artian sesungguhnya Yesus sudah begitu payah untuk dapat berjalan sendiri, untuk bisa sampai ke Golgota. Yesus butuh ditolong, Yesus butuh untuk ditopang. Dan karena itu, bagaimana mungkin ia mengangkat salib jikalau untuk berjalan sendiri ke Golgota pun dia butuh ditolong. Dan di Golgota, Yesus diletakkan di atas kayu salib yang besar itu. Dan kemudian paku mulai ditancapkan bukan pada telapak tangannya, tetapi pada pergelangan tangan. Oleh karena telapak tangan tidak cukup untuk bisa diboboti berat badan seorang laki-laki dewasa. Tetapi pergelangan merupakan sebuah tempat yang sangat kuat oleh karena tulang-tulang yang saling mengunci akan kuat untuk dibobot-bobot seorang laki-laki dewasa. Paku yang kira-kira sekarang mungkin sebesar pasak untuk balok kereta api ditancapkan di tangan Yesus. Dengan segera paku itu akan mengoyak daging di antara tulang-tulang, sekaligus meremukkan tulang karpal dan sekaligus mengoyakkan ligamen karpal. Tusukan paku ini akan menimbulkan kerusakan pada syaraf median sensor motor, mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa. Ibu jari akan dengan segera tertekuk untuk masuk ke dalam. Dan sesudah paku di tangan kanan dan tangan kiri, satu paku menancapkan kedua kaki Yesus di kayu salib, ditempatkan di antara tendon Achilles. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu salib yang masih dalam keadaan ditidurkan itu kemudian diberdirikan, ditegakkan bersama dengan Yesus yang sudah terpaku pada kayu itu. Dipasangkan pada lubang yang sudah disiapkan, dan dengan cepat balok kayu yang berat ini akan meluncur ke bawah dan menimbulkan benturan yang keras ketika balok ini sampai ke dasar. Dan apa artinya itu bagi yang disalibkan? Dengan tiba-tiba tubuhnya akan ditarik ke bawah oleh karena berat badannya, oleh karena gravitasi, dan sendi-sendi seperti akan terlepas. Paling tidak yang paling sering terlepas adalah sendi-sendi bahu. Mungkin ini yang digambarkan di dalam Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang ke-14. Dikatakan di sana, seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Lalu pertanyaannya kemudian adalah berapa banyak darah dan keringat yang mengucur dari badan Yesus. Bukan saja keringat oleh karena dari malam, dan juga darah oleh karena penderaan, pencabukan yang sudah dilakukan pagi hari. Tuhan Yesus dengan keadaan disalibkan ini akan menyebabkan gravitasi menarik badannya, dan bukan cuma menarik badannya, menarik cairan tubuhnya yang keluar. Keringat dan darah akan makin cepat bertetesan ke bawah. Sehingga kira-kira bagaimana Tuhan Yesus ini kalau harus digambarkan? Mengalami dehidrasi sudah pasti, kehausan akan sangat. Mari kita lihat sebuah bantuan lain. Di dalam buku Manusia Kain Kafan diceritakan tentang kain kafan dari Turin yang dipercaya sebagai kain kafan yang dipakai untuk membungkus jenazah Yesus. Karena darah dan karena rempah-rempah
yang diberikan pada tubuh Yesus. Rempah-rempah dan darah ini membuat kain kafan itu melekat erat pada badan Yesus. Dan ini sebuah keyakinan yang bisa menimbulkan perdebatan. Pada waktu Yesus bangkit, sepertinya ada semacam ledakan energi. Yang itulah kemudian membuat pada kain kafan yang melekat pada badan Yesus ini kemudian tergambar tubuh dan muka seorang laki-laki dewasa dari depan dan belakang. Bayangkan seperti proses kamera dengan lampu blitz. Lampu blitz itu menerangi sehingga apa yang kemudian diterangi mampu direkam di dalam klise. Keistimewaan dari kain kafan Turin adalah gambar yang samar-samar itu ketika difoto dan hasil foto itu kemudian diupdate, dicetak. Cetakan itu akan menjadi sebuah gambar yang lebih jelas daripada apa yang ada pada kain kafan Turin. Ini yang mau saya katakan. Pada kain kafan Turin, gambar seorang laki-laki dewasa ini terdapat bercak kelompok luka. Sebagian besar ada di bagian punggung. Dan ketika dihitung berapa banyak kelompok luka yang ada itu, mengejutkan, 213 kelompok luka. Mari kita bayangkan, kalau Tuhan Yesus dicambuk dengan cambuk berserat 3, dengan ujung-ujungnya ada besi atau tulang. Kita andaikan Tuhan Yesus beruntung tiap kali cambuk itu mengenai badannya, tiap serat hanya satu besi atau satu paku, bukan paku tulang yang akan mengoyak tubuhnya. Itu berarti 213 masih harus dikalikan 3. Berapa banyak luka di tubuh Tuhan Yesus? Diperkirakan 213 dikalikan 3, 639 luka. Luka yang dikoyak oleh kecakapan algojo untuk mengoyak daging pada bagian-bagian badan Yesus, tetapi tidak segera menyebabkan kematian Yesus. Berapa banyak cairan yang keluar dari badan Yesus, keringat dan darah, ketika ia ada di atas kayu salib dengan tarikan gravitasi. Pasti dehidrasi dan pasti akan sangat haus. Karena itu sudah logis kalau Yesus berkata, aku haus. Di dalam Mazmur 22 ayat yang ke-16 dikatakan di sana, kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut kau letakkan aku. Lidahku melekat pada langit-langit mulut. Yesus amat sangat mengalami kehausan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lanjutkan. Hasil penelitian seorang yang bernama Truman Davis di dalam majalah atau buku New Wine Magazine. Dia menuliskan apa yang terjadi pada orang-orang yang disalibkan. Sebagian besar akan segera mengalami sesak napas, asphyxia. Dan untuk menggembuskan napas, orang yang ada di atas kayu salib ini harus bertumpu pada kakinya untuk menaikkan badannya. Mungkin juga bertahan dengan tangan kanan dan tangan kiri. Supaya badannya bisa naik kira-kira 30 cm. Dan dengan badan yang terangkat naik, tulang rusuk dapat bergerak ke bawah. Dan diafragma akan mempunyai ruang untuk mengeluarkan udara dari paru-paru. Karena itu orang yang disalibkan bukan seperti mungkin yang kita lihat pada film-film. Diam, tenang, tidak banyak bergerak. Bukan. Orang yang disalibkan akan sangat banyak bergerak ke atas dan ke bawah. Oleh karena itu usahanya untuk menggembuskan napas. Supaya dengan demikian ia masih bisa bertahan hidup. Dengan tangan yang harus terus bergantung, kelelahan akan mulai menghinggapi lengannya, ototnya. Rasa sakit yang terus-menerus akan menyebabkan kelumpuhan. Akan makin membuat otot-ototnya
kemudian seperti lumpuh. Otot-otot lengan, otot-otot pektorat, dan otot-otot antar tulang iga. Dan itulah yang kemudian menyebabkan tidak lagi bisa mengangkat badan maupun bernapas. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Dr. Truman Davis mengatakan selain mengalami tulang bahu akan terlepas, dislokasi, selain mengalami sesak napas, asphyxia, orang yang disalibkan akan mengalami syok tingkat pertama, hipovolemia, volume darahnya rendah, takikardia, detak jantungnya akan dengan cepat secara berlebihan, takiponia, tulangnya atau bukan tulangnya, napasnya akan sangat cepat berkelebihan, dan hiperhidrosis, keringatnya akan berkelebihan. Tetapi ujungnya adalah ketika kekuatan pahanya semakin lemah, demikian juga lengan-lengannya, dan tidak lagi mampu untuk mengangkat badan, maka dengan kesulitan bernapas, orang yang disalibkan akan mati. Karena itulah kita menemukan para prajurit Romawi seringkali demi mempercepat proses kematian orang-orang yang disalibkan ini, mematahkan tulang kaki di bawah lutut. Oleh karena dengan tulang kaki di bawah lutut diremukkan, orang-orang yang disalibkan tidak akan lagi mampu untuk mengangkat badannya ke atas. Dan dengan demikian akan tidak lagi mampu untuk bernapas. Dan kematiannya akan menjelang. Tetapi Tuhan Yesus oleh karena proses penderaan yang sudah sedemikian menguras darah dan keringatnya, Tuhan Yesus tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menderita di atas kayu salib. Dari jam 9 pagi ia disalibkan, 6 jam di atas kayu salib, dan jam 3 sore Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapanya, menyerahkan nyawanya. Oleh karena dia manusia tetapi dia Allah. Bagaimana Allah bisa mati? Yesus menyerahkan nyawanya dan dia berkata, sudah selesai. Tetelestai, sudah selesai. Dan dengan kemenangan Yesus menyerahkan nyawanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus menjalani semua penderitaan ini karena mentaati Bapanya yang terpaksa mengorbankan dirinya sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itulah sebabnya dalam Ibrani 12 ayat yang kedua dikatakan, dengan mengabaikan kehinaan, ia tekun memikul salib. Bahkan Yesus menolak ketika diberi anggur asam yang bercampur mur atau empedu yang berfungsi untuk membius. Yesus ingin mengalami apa yang ia alami secara apa adanya. Dan salib sekaligus menunjukkan kasih Bapa dan kasih Yesus kepada manusia. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya selalu menerjemahkan kata mengaruniakan menjadi mengorbankan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus bertahan dalam penderitaan, menanggung murka Bapanya atas dosa umat manusia di atas kayu salib. Dan sesudah murka Allah ini dipuaskan, Allah bersedia untuk berdamai dengan manusia karena pengorbanan Kristus ini. Mari kita lihat ayat yang mendukung. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 13 sampai dengan 15 dan ayat yang ke-22b dikatakan, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri
kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikan. Sebab Ia telah mati menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dan di dalam surat Kolose pasal yang pertama, ayat 20 sampai dengan 23 dikatakan oleh Rasul Paulus, dan oleh Dialah Ia telah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan seluruh alam di bawah langit, yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Yesus telah menjalani apa yang menjadi bagiannya, melakukan tugasnya menjadi korban dosa, dan dengan demikian Ia telah mendamaikan Allah dengan kita manusia berdosa. Mari kita renungkan. Sukar bagi kita untuk mengerti, kita dibebaskan oleh seorang yang menjadi tak berdaya. Kita dikuatkan oleh seorang yang menjadi lemah. Dan bahwa kita menemukan pengharapan baru di dalam seorang yang melepaskan seluruh kehormatannya. Dan bahwa kita menemukan seorang pemimpin dalam diri seorang yang menjadi hamba. Kalbat menggambarkan gerak turun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dari ketinggian kepada kedalaman, dari kemenangan kepada kekalahan, dari keagungan kepada penderitaan, dari hidup kepada kematian. Keseluruhan kehidupan dan tugas perutusan Yesus meliputi penerimaan ketidakberdayaan, dan dalam ketidakberdayaan ini mewahyukan ketidakterbatasan citra Allah. Kematian Kristus yang akan segera disusul oleh kebangkitannya mengubah kehidupan dan masa depan manusia yang mau percaya, to trust kepada Kristus dan kepada Bapa. Di dalam Wahyu pasal 5 ayat yang ke-9 dikatakan kita telah ditebus, dibeli dengan darah. Dan dikatakan juga di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 dan 19, kita telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah Kristus yang mahal. Kita diangkat menjadi anak Allah. Karena itu Petrus menasihatkan supaya kita hidup sebagai anak-anak yang taat dan kudus. Peringatan Petrus adalah hendaklah kamu hidup dengan penuh ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Hendaklah kamu hidup dengan penuh ketakutan karena untuk hidupmu yang baru Kristus telah dikorbankan dan mati di atas kayu salib. Adakah di antara kita yang meragukan kasih Kristus dan kasih Bapa? Adakah pengalaman buruk, kegagalan, sakit, penderitaan, dan doa-doa yang tidak dikabulkan membuat kita menyaksikan kasih Kristus dan kasih Bapa kepada diri kita?
Pandanglah Tuhan Yesus yang disalib dan bertanyalah tentang kasih-Nya. Tuhan, seberapa Engkau mengasihiku? Buatlah dengan kedua telapak tangan kita sebuah jarak. Apakah segini Tuhan? Ataukah segini Tuhan? Dan apakah segini Tuhan Engkau mengasihi aku? Dan lihatlah jawabannya. Oleh karena Tuhan Yesus akan mengatakan bukan segini dan bukan sekian dan bahkan bukan sekian tetapi segini. Dan ia membuka kedua telapak tangannya lebar-lebar untuk menunjukkan bahwa kasih-Nya tanpa batas. Dan untuk meyakinkan kita bahwa kasih-Nya tidak akan pernah berubah, Yesus membiarkan kedua tangan ini dipentang dan dipaku untuk menunjukkan kekokohan kasih-Nya kepada kita. Ia sudah menang. Ia sudah wafat dan bangkit. Ia sekarang ada di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi apabila kita datang kepadanya, apabila setiap kita datang kepadanya, kita akan menemukan Tuhan membuka tangan untuk menyambut kita. Membuka tangan untuk memeluk kita. Oleh karena itulah sukacita dan kerinduannya mengasihi kita. Izinkan saya untuk mengakhiri dengan sebuah cerita lama. Cerita tentang Camp Nazi Auschwitz. Ketika terjadi sebuah kekacauan dan kemudian ada beberapa orang yang berhasil melarikan diri dari kamp tersebut. Para penjaga Nazi ini kemudian mengambil tindakan. Seperti 10 orang melarikan diri. Dengan acak mereka mengambil 10 orang untuk dihukum. Untuk dimasukkan ke dalam kamar mati lapar. Dimasukkan ke dalam kamar tertentu, isolasi. Dan akan dibiarkan sampai mati kelaparan. Dan pada waktu nomor-nomor dipanggil. Dan seorang laki-laki tiba-tiba menyadari bahwa itulah dirinya. Lalu dia terisak menangis sambil berkata, istriku, anak-anakku. Dia menyadari sebentar lagi dia akan mati. Padahal dia punya istri dan dia punya anak-anak. Lalu ia menangis. Dan pada waktu itulah seorang laki-laki kurus bergerak keluar dari antara barisan. Dan dia berkata, Herr Komandan, minta izin untuk berbicara. Pasti bukan dalam bahasa Indonesia. Dia minta izin untuk berbicara. Lalu dia berkata, Bapak itu punya istri dan anak. Aku tidak punya istri dan anak. Izinkan aku untuk menggantikan dia. Dan usul ini kemudian diterima. Siapa orang itu? Pater Maximilian Kolbe, seorang Fransiskan dari Polandia. Ia mulai dimasukkan kamp konsentrasi ini pada bulan Februari tahun 1941. Dia dimasukkan ke dalam kamar mati lapar bersama dengan 9 orang yang lain. Tetapi 9 orang yang bersama dengan dia sudah mati. Ia masih tetap belum mati. Lalu dia dikeluarkan dan disuntik dan kemudian mati. Bulan Oktober tahun 1971 di Roma diadakan beatifikasi Pater Maximilian Kolbe. Saya tidak terlalu yakin apa itu beatifikasi, tetapi saya meyakini itu sebagai proses untuk mengangkat Pater Maximilian Kolbe menjadi santo. Dan orang yang digantikan oleh Pater Maximilian Kolbe sehingga dia tidak jadi mati, yaitu Franciszek Gajonisek, hadir pada peristiwa bulan Oktober tahun 71 di Roma. Kira-kira bagaimana kehidupannya sesudah peristiwa Auschwitz? Gajonek mengatakan bahwa Maximilian Kolbe sudah mati untuk aku. Ia mati menggantikan aku.
Hidupku sekarang ini adalah karena Dia dan milik Dia. Aku sudah tidak dapat lagi dengan bebas menggunakan hidupku menurut mauku. Aku hanya bisa hidup menurut cara hidupnya Pater Maximilian Kolbe. Menurut kehendaknya, menurut cita-citanya, melanjutkan hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga mestinya kita menjalani hidup kita. Kristus telah mati untuk kita. Hidup kita bukan lagi milik kita. Hidup kita adalah milik Kristus. Kita sudah tidak lagi bebas untuk hidup menurut mau kita. Kita harus hidup menurut kemauan Kristus, melanjutkan hidup Kristus. Dan pada hari peringatan Jumat Agung tahun 2020 ini, mari kita sekali lagi memeriksa diri. Apakah benar kita sudah hidup menurut kehendak Kristus? Apakah kematian Tuhan Yesus mengubahkan hidup kita? Apa perubahan yang nyata itu? Apakah kematian Tuhan Yesus menjadi awal kehidupan baru kita? Sudahkah kita ini menjadi ciptaan yang baru? Kita akan menjawabnya secara pribadi. Selamat Jumat Agung. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, oleh karena siapakah kami ini, sehingga Tuhan Yesus Kristus sudah menanggung hukuman dosa kami di atas kayu salib. Siapakah kami ini sehingga Bapa harus mengorbankan Tuhan Yesus Kristus menanggung hukuman dosa kami. Kami yang mestinya menanggung hukuman dosa kami, maut, terpisah dari Allah dan terhukum selama-lamanya kekal. Kami sudah ditebus, dibeli dengan darah Kristus, dengan kematian Kristus. Kami para pendurhaka, orang-orang yang murtad, para penjahat ini sudah dikembalikan menjadi anak-anak kekasih Bapa yang di surga. Mari Tuhan, tolonglah kami untuk menyadari harga kehidupan yang sekarang ini kami miliki, kehidupan karena Kristus. Ajari kami untuk menyadari bahwa hidup kami bukan milik kami lagi, melainkan milik Kristus dan milik Bapa. Dan karena itu tolonglah supaya kami hidup menurut kehendak Bapa, mengikuti teladan Kristus, berjalan bersama dengan Kristus. Biarlah orang melihat melalui hidup kami, Kristus yang mengasihi itu masih ada, masih hadir, dan masih nyata. Supaya dengan demikian orang akan menghargai kematian Kristus dan juga mendapatkan pembaharuan hidup dan perubahan hidup, dan hidupnya yang menjadi baru. Dari mendatangkan laknat, ia sekarang mendatangkan berkat. Roh Kudus, tolonglah kami. Di dalam Kristus kami memohon. Amin.